Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Budha Firdaus dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Hari ini saya akan membahas tentang Karl Marx dan pemikirannya, yang dimana mulai dari pendahuluan, Karl Marx itu sendiri adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus sosialis yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik dan sosial. Pemikirannya telah mempengaruhi terhadap beberapa bidang seperti filsafat, ekonomi, sosial, dan politik. Latar belakang dari Karl Marx itu sendiri, dia lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di kota Trier yang berada di negara Jerman. Dia memiliki sebuah keluarga yang berasal dari latar belakang Yahudi, tapi ayahnya bernama Heinrich Marx berpindah agama menjadi Lutheran, dan seorang pengacara, dan Karl Marx didorong untuk mengejar pendidikan hukum. Ia terkenal karena karyanya yang berjudul Manifesto Komunis yang ditulis bersama Friedrich Engels, dan juga dikenal karena karyanya yang monumental yang berjudul Das Kapital, yang merupakan analisis kritis terhadap sistem kapitalisme. Nah, hari ini saya akan membahas tentang poin nomor 3, yang bagian karya yang monumental yang berjudul Das Kapital itu sendiri. Adapun konsep Das Kapital itu adalah karya Marx yang paling terkenal, di mana Marx menganalisis struktur ekonomi kapitalis dan mengkritiknya. Ia mengidentifikasi dua kelas sosial utama dalam masyarakat kapitalis. Pertama, proletariat atau kelas pekerja, dan bourgeoisie atau kelas pemilik modal. Das Kapital itu sendiri terdiri dari beberapa volume, dengan volume pertama yang paling terkenal, dan juga karya ini mengeksplorasi cara rinci, struktur, dan dinamika terhadap sistem kapitalis, serta mengkritik konsekuensi sosial dan ekonominya. Nah, yang pertama ini yang kritik paling mendasar dari Marx terhadap kapitalisme terhadap eksploitasi pekerja oleh pemilik modal. Ia berpendapat bahwa dalam sistem kapitalis, bourgeoisie mengambil surplus value atau nilai surplus yang dihasilkan oleh tenaga kerja atau proletariat tanpa memberikan imbalan yang setara. Jadi istilahnya itu seperti menguntungkan dirinya sendiri ketimbang menguntungkan orang lain gitu. Jadi seperti simbiosis separatisme, satunya diuntungkan, satunya lagi dirugikan. Pekerja ini dalam maksudnya tenaga pekerja atau disebut proletariat itu dipekerjakan untuk waktu kerja tertentu, tetapi nilai yang dihasilkan melalui tenaga kerja mereka itu melebihi nilai upah yang mereka terima. Hal ini mengakibatkan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak adilan sosial dalam sistem kapitalis. Nah, meskipun demikian, Marx menyoroti dalam peristiwa atau perihal ini bahwasannya kapitalisme itu menghasilkan terhadap ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana akumulasi modal yang tidak terbatas oleh bourgeoisie atau pemilik modal itu cenderung menciptakan kesenjangan yang tajam antara kelas pemilik modal dan pekerja. Ketimpangan ini itu melibatkan
adanya distribusi kekayaan dan kekuasaan yang tidak adil, di mana sebagian kecil populasi yang diperoleh oleh kekayaan yang melimpah, sementara mayoritas itu dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini mengandung adanya krisis dan kemunduran kapitalisme. Sementara Marx itu memperhatikan bahwasannya kapitalisme itu cenderung mengalami krisis, maksudnya berpotensi untuk mengalami krisis dan kemunduran dalam jangka panjang. Yang berpendapat bahwasanya kapitalisme ini memiliki kecenderungan untuk mengalami ketidakstabilan ekonomi seperti resesi, depresi, dan ketimbangan siklus bisnis. Yang dimana Marx menganggap bahwa akumulasi modal yang berpotensi tidak terkendali antara persaingan dan perusahaan serta eksploitasi pekerja itu dapat memperburuk ketidakstabilan dan melahirkan ketidakadilan sosial. Salah satu pengaruh utama dalam pemikiran Marx adalah filsafat ego. Nah, ia terlibat dalam kelompok radikal muda yang dikenal sebagai Hegelian kiri yang mengkritik filsafat ego secara radikal dan mencoba menerapkannya dalam konteks sosial dan politik. Meskipun demikian, Marx kemudian menolak sebagian besar konsep Hegelianisme, pendekatan dialektik ego dalam memahami perubahan sejarah yang sangat mempengaruhi pemikiran dialektik Marx. Dialektika merupakan metode analisis yang melihat perubahan sebagai hasil dari konflik antara kekuatan yang saling bertentangan, dan juga ia menggunakan pendekatan dialektika dan dalam pemikirannya. Nah, seperti ketika Marx itu melihat dunia sebagai dipenuhi oleh pertentangan dan kontradiksi yang terus berubah. Nah, Marx itu menganggap bahwa perubahan sosial dan sejarah itu tidak terjadi secara linear, akan tetapi melalui konflik antara kepentingan dan kekuatan yang bertentangan. Dan juga ia mengidentifikasi 3 hukum dialektika, yaitu hukum ketentangan atau law of contradiction, hukum perubahan kuantitatif menjadi kualitatif, atau law of the transformation of quantity into quality, dan hukum perubahan negatif menjadi positif atau law of negation, maksudnya law of negation of the position. Nah, tiga hukum tersebut itu menerangkan bagaimana perubahan terjadi melalui kontraksi, perkembangan, evolusioner, dan sintesis. Nah, prosesnya itu melibatkan tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, sedangkan materialisme dialektik Marx itu menekankan pentingnya faktor material dalam membentuk masyarakat dan sejarah. Ia berpendapat bahwa kondisi material termasuk kepemilikan dan produksi itu merupakan faktor penentu dalam masyarakat. Nah, maksudnya dasar masyarakat dan sejarah itu terletak pada produksi material dan hubungan sosial yang timbul dari produksi ini, dan menekankan terhadap faktor ekonomi dan materi dalam membentuk struktur sosial dan kondisi hidup individu. Nah, kalau Mas sendiri itu memiliki kritik terhadap kapitalisme. Yang pertama, Marx mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan ketidakadilan sosial dan juga ketimpangan ekonomi.
Ia menyoroti alienasi atau pemisahan yang dialami oleh pekerja dalam masyarakat kapitalis, yang dimana mereka kehilangan kendali atas produksi dan hasil tenaga kerja mereka. Marx juga mengkritik struktur kepemilikan pribadi yang ia anggap sebagai sumber eksploitasi dan ketidakadilan. Nah, warisan dan pengaruh terhadap pemikiran Marx memiliki dampak yang luas dalam sejarah dan berbagai disiplin ilmu. Teori Marxisme dan sosialisme ilmiah yang ia kembangkan menjadi dasar bagi gerakan politik dan evolusi di berbagai negara. Demikian penjelasan dari saya. Bila mana saya ada kesalahan dalam penjelasan terhadap materi terkait Kaumas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih belajar, saling sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.